Nah, wih bagus ya tebarannya. Pilih yang mana? 5 ribuan, 5 ribuan. Venomus. Ini apa, gambar ular. Biasanya kalau ular ini adalah tentang berbisa dari mulut ya. Jadi mungkin ada yang merasa kesalahan tersebut datang dari ucapan, dari mulut, atau zaman sekarang bisa dari jempol. Ini karena sebetulnya kalau untuk Five of Pentacles ini adalah keterpurukan mengenai keuangan ya. Jadi dinasihati mungkin teman-teman kekosongan itu bisa disebabkan dari keterpurukan kalian terlalu banyak memikirkan hal duniawi, hal berupa keuangan ya, Pentacles nih ya gitu. Jadi ini adalah mengolah rasa secara spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Ridwan Darmawan. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman pada ngeh kan udah lama banget Ridwan nggak bikin vlog tentang ya apapun itu ya. Jadi Ridwan kemarin-kemarin memang sempet full karena ngajar, benar full dari Senin sampai Sabtu, bahkan Minggu juga kadang Ridwan ngajar gitu ya. Jadi nggak sempat kepikiran kontennya apalagi gitu kalau di musik gitu ya. Dan yang konten yang Ridwan kuasai salah satunya adalah cover seperti kemarin-kemarin. Dan sekarang Ridwan akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda teman-teman. Sisi lain dari seorang Ridwan Darmawan, yaitu membaca tarot. Oke teman-teman ya, sebelumnya Ridwan bakalan tanya dulu kepada teman-teman, apa sih yang teman-teman bayangin tentang tarot gitu ya? Apakah itu tentang ramalan, apakah itu tentang solusi sebuah masalah ya. Tarot itu sebetulnya tergantung dari kita menggunakannya itu seperti apa. Nah, tarot yang Ridwan gunakan di sini adalah lebih ke pesan dari alam bawah sadar kita, komunikasi alam bawah sadar kita yang memang energinya itu luar biasa teman-teman, dan pesan dari alam semesta juga kepada kita itu seperti apa gitu ya. Ini tapi hanya fun reading dan hanya mengingatkan kita kalau misalnya memang relate dengan apa yang kita alami gitu, berarti memang kita sedang membutuhkan solusi dari permasalahan tersebut melewati tarot ini gitu teman-teman ya. Sebelumnya Ridwan jelasin dulu ya. Kartu yang Ridwan atau deck yang Ridwan pegang di sini adalah ada deck Oracle dan Tarot ya. Nah, apa sih perbedaan Oracle dengan Tarot? Sebetulnya penggunaannya sih sama-sama untuk mencari sebuah solusi, jawaban, terus apa yang terjadi secara spiritual teman-teman ya, atau bahkan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus itu juga bisa ya. Tapi di sini perbedaannya kalau untuk Oracle sendiri itu kartunya dia ada simbol, ada lambang juga gitu ya, dan ada pengertian di bawahnya gitu. Ada namanya juga apa gitu ya, kayak seperti ini Sangoma, di bawahnya ada pengertian-pengertian. Sedangkan kalau tarot itu adalah hanya sebagai simbol ya. Jadi memang kita harus harus tahu arti dari kartu tersebut apa. Misalnya ini nih. Nah, di sini ada Seven of Pentacles ya. Jadi kita harus memang secara feeling harus bisa mengartikan si kartu ini apa gitu ya, terhadap permasalahan yang sedang dihadapi atau sedang kita cari solusinya gitu ya. Dan kita juga harus baca banyak referensi tentang tarot ini gitu ya, karena kalau kita baca referensi sebetulnya garis besarnya sama seperti itu teman-teman. Tinggal kita memilih aja yang mudah kita pahami itu yang mana. Nah, untuk percobaan yang pertama nih, Ridwan minta bantuan kepada teman-teman semua gitu ya. Di sini Ridwan mau bagi ada 2 pile teman-teman ya, ada pile 1 dengan pile kedua, di mana ini bacaannya mengenai pesan alam bawah sadar atau pesan semesta terhadap kita ya. Jadi kita tuh sedang mengalami apa, nanti dikasih pesannya itu seperti apa, nasihatnya seperti apa. Wis, luar biasa ya. Dan biasanya sih kalau orang yang bijak itu dia keluar dari sendiri. Kalau Ridwan kan nyontek ke sini ya, ada kata-katanya. Nggak apa-apa lah, belajar jadi orang bijak, apa salahnya ya teman-teman. Oke, yang pertama, oh ya tadi Ridwan mau jelasin apa sih bedanya Oracle sama Tarot gitu, kenapa jadi kayak yang lain-lain. Nah, Oracle itu sebetulnya dia lebih ke apa ya, bab suatu permasalahan ya, bab atau judul, atau bisa dilangsungkan sebagai kesimpulan. Sedangkan tarot ini merupakan subbab atau bisa sub-subbabnya. Jadi tarot ini bisa lebih mendetail membaca suatu permasalahan atau suatu perjalanan dari kartu tersebut gitu ya teman-teman. Nah, sekarang Ridwan coba nih ya biar lebih ngerti lagi gimana sih cara mainnya teman-teman. Jadi ini supaya netral, Ridwan tuh shuffle dulu ya di sini, nggak ada gimmick, nggak ada namanya itu tuh yang
apa namanya teh selain gimmick teh, aduh pokoknya aduh udahlah langsung aja ke sini ya supaya netral. Oh, manipulasi ya. Padahal waktu ke skripsi juga ada manipulasi, tapi kok lupa lagi kata-katanya. Oke. Jadi di sini kalau misalnya kalian udah merasa si kartu ini teracak ya, udah netral, nggak perlu kalian tunggu kartunya jatuh ya. Biasanya kan kalau misalnya clue dari kartu itu ya, dari semesta itu, ketika kartunya ada jatuh berarti itu kartu yang memang harus kita baca ya. Tapi ketika memang ketika memang udah jatuh ya kartunya, tapi belum ya. Nah, ketika memang udah netral, merasa kartunya udah teracak ya udah, bisa kita pilih atau bisa kita tebar seperti ini. Nah, wih bagus ya tebarannya. Pilih yang mana? 5.000-an. Oke, langsung aja ya kita untuk pilih untuk pile 1 dan pile 2 ya. Lalu langsung Ridwan tebar kartunya ya. Untuk pile 1 teman-teman boleh pilih saya pile 1 atau pile kedua ya. Ridwan pilih pile 1 dulu. Kartu ini Ridwan simpan di sini dan stop. Dan kartu yang ini ya. Sekali lagi ini sifatnya general dan fun reading. Jadi jangan terlalu dianggap kayak gimana gitu ya. Ya enggak, kalau misalnya memang relate berarti ya itu pesan untuk kita gitu ya. Karena kan sebetulnya komunikasi kita dengan alam bawah sadar atau dengan semesta itu berbagai simbol ya. Mimpi, apa itu feeling gitu ya. Jangankan gitu, kita memilih baju di mall juga kadang kan baju itu sama-sama tapi kita pilihnya yang ini, berarti itu adalah hal yang memang kita butuhkan. Seperti itu teman-teman ya. Wish. Langsung 2 kartunya yang jatuh ya. Ridwan simpan di sini 1 untuk pile 1 dan Ridwan simpan di sini untuk pile yang kedua ya. Selanjutnya Ridwan akan kalau yang ini ungu ini adalah Evolution Oracle. Oracle yang Ridwan gunakan adalah Oracle dari Urban Monk ya, Citra Prima ya. Jadi ini buatan dari Citra Prima yang teman-teman sendiri bisa, kalau penasaran ini bisa terbuat kartu kayak gini tuh, dengar ceritanya seru sih. Masya Allah luar biasa pokoknya ya. Ada Evolution Oracle yang ungu, ada Ghost Oracle, ada Cosmic Oracle ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah sering pakainya, kalau teman-teman bakalan tahu gimana cara mainnya, gimana cara pakainya, gimana cara bacanya, itu berdasarkan pengalaman dan feeling atau ketajaman dari indera keenam ya. Karena sebetulnya semua orang itu memiliki feeling dan indera keenam ya, memiliki bioelektrik untuk mendeteksi hal-hal yang ada di alam. Ya, ini untuk pile yang 1. Kalau misalnya memang udah ngerasa cukup untuk di shuffle, udah netral, boleh kita tebar kayak gini ya. Pilih secara acak, karena bukan kebetulan kita udah, kalau misalnya udah kayak gini ya, udah main tarot atau oracle gini, kita diajarkan untuk tidak menganggap kebetulan itu ada, tapi kita menganggap bahwa apapun yang kita lakukan adalah pilihan yang memang kita butuhkan gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk oracle, dan pilih salah satu ya dari masing-masing oracle, karena itu tadi ya judul hal yang bersifat umum itu ada di oracle. Nah, ini yang memang lebih mendetail, tapi Ridwan hanya ambil 3 kartu dari satu pile-nya ya. Gitu, hanya untuk menandakan biasanya kalau tebaran 3 kartu itu past, present, dan future ya. Bukan meramal masa depan, sorry teman-teman ya. Future itu maksudnya adalah bacaan ke depannya ketika kartu A dan kartu B hasilnya kan C. Kayak gitu, itu aja sih. Dan itu biasanya relate biasanya ya. Kalau kita fokus, kalau kita memang ikhlas membacanya, itu bisa relate dan kita bisa ambil kebijakan dari diri kita gitu. Untuk pile 1 Ridwan ambil 3 ya. 1 Ridwan ambil secara acak, 2, 3. 1 untuk pile 2, 3 juga, 2 acak, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca untuk teman-teman yang memilih pile yang pertama ya. Ini kartunya diurut ya. Yang pertama di sini Evolution Oracle ada Wholeness. Nah, Wholeness di sini pesan dari alam semesta atau dari alam bawah sadar kita adalah
akhir dari tujuan, awal dari kesempurnaan, wholeness ya, penuh gitu ya. Awal dari kesempurnaan, melengkapi melengkapi kekosongan, menaungi keseluruhan. Jadi mungkin sekarang di sini teman-teman yang memilih file pertama ini adalah sedang berusaha untuk melengkapi hal-hal yang sifatnya berupa kekosongan ya, yaitu dengan hati. Ketahuan nih ya, yang lagi kosong hatinya berusaha untuk diisi dengan sesuatu ya, tapinya isi sesuatu dengan yang baik ya, tapi dalam. Ini mediator ya. Mediator adalah rasa adalah kuncian dalam memahami segalanya. Nah, ini relate dengan kartu yang pertama ya. Semakin melepaskan akan mendapatkan wawasan baru. Terbiasa adalah disiplin kemajuan, hanya yang mau belajar yang akan berhasil. Jadi ketika ingin melengkapi kekosongan, ingin mengambil suatu keputusan ya, hanya yang mau belajar yang bisa mendapatkan keputusan yang terbaik, teman-teman. Jadi segala sesuatu kita dinasihati, tidak ada yang instan gitu ya. Rasa adalah kuncian dalam memahami segalanya ya. Mediator di sini artinya ya rasa kuncian. Jadi ketika kita menentukan suatu keputusan ya, selain dari logika kita juga diolah secara spiritual. Kita berdoa ya, kita berzikir. Jadi rasa itu adalah ketajaman dari feeling kita untuk menentukan sesuatu ya, dan dari ketajaman itu kita bisa belajar dari misalnya kekuatan spiritual, dari zikir, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Itu akan mempertajam rasa kita untuk menentukan suatu keputusan yang tepat dalam permasalahan yang sedang kita alami ya. Oke. Untuk Cosmic Oracle ya, kosmis ya, Worship. Oke. Di sini kesempatan hanya datang dalam waktu yang berbeda. Relate banget ya. Kesempatan hanya datang dalam waktu yang berbeda. Lebih baik keliru namun belajar daripada yakin namun membiarkan. Nah gini ya, jadi kalau misalnya untuk oracle ini ya, yang pertama kita temukan akhir dari tujuan, awal kesempurnaan, melengkapi kekosongan. Itu adalah sebuah keputusan yang ingin kita ambil ya, melengkapi kekosongan dalam hati kita gitu ya, dalam pikiran, menaungi keseluruhan. Jadi itu adalah keputusan awal yang ingin kita lakukan. Dan apa sih yang harus dipertajam? Yaitu rasa ya dalam mengambil keputusan. Gimana sih cara mempertajam rasa? Belajar, terus berdoa pastinya, berzikir untuk mempertajam spiritual atau mempertajam feeling, pertajam rasa, pertajam indera keenam kita dalam menentukan suatu keputusan ya. Karena kita hidup nggak melulu tentang logika, tapi rasa gitu ya, feel. Nah, jadi terus kesempatan hanya datang dalam waktu yang berbeda. Nah, di sini jangan menyia-nyiakan kesempatan ketika kita mengambil satu keputusan. Ketika kita merasa bahwa keputusan itu adalah tepat, kita udah konsultasi dengan yang ahlinya, atau kita udah konsultasi dengan orang tua kita yang bisa kita ajak komunikasi langsung. Maka ketika hal itu kita rasa salah dan hasilnya gagal, tapi itu lebih baik kita keliru tapi kita belajar, karena nanti kedepannya kita akan mengalami masalah yang sama dan kita akan belajar dari kesalahan tersebut, seperti itu, daripada yakin namun membiarkan. Nah, itu akan terjadi kesia-siaan. Nah, sekarang dari tarotnya ini kita baca. Oke. dari ngeliat gini aja udah kayak wow. Relate ya. Kadang-kadang nyebelinnya tuh ya kalau kata teman-teman tuh ketika Ridwan bacain temen tarot tuh udah ekspresif duluan gitu ngelihat kartunya. Tapi ya sekali lagi di kartu ini tarot ataupun oracle gak ada kartu yang buruk teman-teman. Jadi gak perlu deg-degan, gak perlu takut atau gimana. Ketika keluar kartu yang memang ekstrim atau kita ngelihatnya serem pun, itu adalah suatu pesan untuk kita perbaiki seperti apa. Nah, yang pertama di sini ada Five of Pentacles, di mana ini adalah Five of Pentacles ini menandakan tentang suatu keterpurukan. Kadang musibah atau malapetaka itu adalah suatu pesan untuk kita atau pelajaran untuk kita dalam menyikapi hal tersebut gitu ya. Ketika kita terpuruk, otomatis kita tahu hal yang tepat harus kita lakukan adalah apa gitu ya. Berhubungan dengan tiga oracle yang kita baca ini ya, rasa atau kuncian. Jadi rasa kita harus seperti apa, feeling kita harus seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan ya, hubungannya dengan doa, zikir, sedekah, ibadah gitu ya. Ini karena sebetulnya kalau untuk Five of Pentacles ini adalah keterpurukan mengenai keuangan ya. Jadi dinasihati, mungkin teman-teman kekosongan itu bisa disebabkan dari keterpurukan kalian terlalu banyak memikirkan hal duniawi, hal berupa keuangan ya, Pentacles nih ya.
sebenarnya gitu. Jadi ini adalah mengolah rasa secara spiritual. Terus ada judgment. Jadi ini adalah pesan dari kartu di mana hal apapun yang udah kita tanam, kita akan mendapatkan buahnya. Kita tuai lah ibaratnya kayak gitu ya. Jadi di sini nggak ada hal-hal yang sia-sia. Ketika kita gagal, maka itu adalah ketika kita mempelajari sesuatu. Dan ketika itu berhasil, berarti ya itu juga ujian buat kita supaya kita bisa mengolah rasa kita. Apakah kita akan sombong atau kita akan meningkatkan spiritual kita justru gitu ya. Nah di sini judgment meyakinkan kita apapun yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia gitu ya. Apa yang kita tanam kita yang akan tuai ya Ben ya. Kita akan tuai gitulah istilahnya. Yang terakhir adalah The High Priestess. The High Priestess ini ya lambangnya menandakan di sini ada seseorang wanita yang memiliki pengetahuan spiritual berdasarkan pengalaman yang udah dialaminya, baik pun pahit ya, black nih ya, maupun manis gitu ya, white gitu ya. Jadi di sini ada dua sisi berdasarkan pengalaman yang dia punya. Jadi ini menandakan bahwa ketika kita menghadapi sesuatu kegagalan, kekosongan, menghadapi suatu masalah ya, kita intinya harus meningkatkan rasa ini dengan kekuatan spiritual kita agar kita menjadi seseorang yang bisa berpikir jernih dalam mengambil suatu keputusan atau dalam mengambil solusi dalam suatu masalah gitu ya. Kita akan mendapatkan pengalaman tersebut dan tidak akan ada sia-sia ya. Jadi kesimpulan dari kartu pile yang pertama yang teman-teman pilih ini adalah tentang rasa, tentang hati ya, nggak melulu tentang percintaan ya. Tapi di mana kita harus mengingatkan diri kita lagi bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita kejar dengan sungguh-sungguh, dengan hal yang tepat pastinya, hal yang positif ya, dengan kita berusaha belajar ya, mengolah rasa, belajar tentang apa yang ingin kita kejar, belajar untuk ikhlas dalam menerima sesuatu ya, karena apapun tadi ya, kalau kegagalan yang kita alami pun itu adalah belajar. Lebih baik keliru namun belajar gitu ya teman-teman. Itu untuk yang pile yang pertama. Masya Allah, luar biasa ya, relate semua. Tapi kalau misalnya Ridwan pernah punya pengalaman teman-teman, ketika memang Ridwannya lagi bete atau Ridwannya lagi skincarean terus bacain temen tarot sama oracle ini gak nyambung ya. Jadi tergantung dari feeling kita gitu ya. Jadi ketika kita menjadi bertekad untuk menjadi seorang pembaca tarot ini, kita bisa dilatih untuk netral dalam segala hal teman-teman ya. Netral ketika kita punya masalah, kita bisa menetralkan diri di depan orang lain gitu ya, bisa memfilter diri ya kan. Kebanyakan ketika orang memiliki masalah kan kebawa-bawa ke teman, kebawa-bawa ke kerjaan. Nah ini ketika kita melakukan ini, banyak pengalaman yang Ridwan dapatkan yang bisa share ke teman-teman ya. Untuk yang pile kedua, jeng. Yang pertama adalah cycle ya, siklon, perputaran ya di sini ya, seperti sentrifugasi ya. Ya ada mikrobiologi. Nah, jadi di sini kembali untuk memperbaiki, mematangkan kesempurnaan, menihilkan kelemahan. Jadi mungkin di sini teman-teman yang memilih pile kedua ini kemungkinan mayoritas teman-teman telah merasa melakukan suatu kesalahan yang dilakukan gitu ya. Tapi di sini untuk kembali memperbaiki, jadi masih ada kesempatan ya, memperbaiki, mematangkan kesempurnaan ya. Jadi ketika kita melakukan atau sama kayak tadi yang pertama ya, mengambil suatu keputusan, kita harus matang dulu, gak boleh mentah-mentah kita ambil gitu. Menihilkan kelemahan ya, jadi menihilkan kelemahan. Jadi kelemahan dalam diri kita itu kadang egois atau sombongnya tinggi. Nah itu bisa kita nihilkan untuk mendapatkan spiritual atau keputusan yang tepat ya. Venomous. Ini gambar ular. Biasanya kalau ular ini adalah tentang berbisa dari mulut ya. Jadi mungkin ada yang merasa kesalahan tersebut datang dari ucapan, dari mulut, atau zaman sekarang bisa dari jempol. Kadang suka banyak kesalahpahaman. Nah mungkin dari sini nih banyak mengalami ini untuk yang pile kedua ya.
hati-hati dalam berbicara ya. Sumpah serapah jika tak seimbang akan menghancurkan diri sendiri. Belajarlah untuk menahan diri dari segala emosi. Kepuasan hanya terjadi dalam hitungan detik, sementara penyesalan tak bisa ditarik selamanya. Masya Allah, ini relate ya. Kembali untuk memperbaiki, lalu kepuasan hanya terjadi dalam hitungan detik. Ketika kita emosi ya, walaupun kita nggak salah tapi kita emosi, kita marah, terakhirnya kita akan selalu menyesal kenapa kita marah kayak gitu. Kita akan merusak hubungan dengan marah yang berlebihan gitu ya, walaupun kita benar. Karena jadi kita ngerasa kayaknya saya nggak perlu melakukan itu deh gitu ya. Biasalah penyesalan datang dari selalu di akhir ya. Kayak di sini rise ya, rise teh apa sih Ben? Rise. Jadi terbit ya, bangkit, terbit ya. Jadi di sini pergerakan dari yang tertimbun, tersisih, terpendam menjadi mercusuar energi. Tidak ada yang bisa menahan hal ini. Ketika kita ingin memperbaiki sesuatu, kita akan bangkit siapapun. Ketika memang Allah sudah mengizinkan kita, meridhoi kita untuk bangkit, tidak akan bisa ada yang menghalangi kita untuk memperbaiki diri kita sendiri ya. Jadi itulah, sorry ya agak lambat ngomongnya karena Ridwan juga transfer energi gimana caranya supaya bisa menerjemahkan dari susunan kartu ini gitu ya. Karena kita membaca ini susunan juga ya, nggak akan semuanya sama gitu. Ketika satu kartu tapi kartu keduanya keluar, ini berarti artinya beda-beda juga gitu. Nah di sini adalah hubungannya dari ketiga oracle ini adalah kembali untuk memperbaiki kesalahan kita yang berasal dari mulut kita atau ucapan kita, hal-hal berupa kata-kata yang menyinggung orang lain. Dan ketika kita ingin memperbaiki itu, kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan seseorang yang telah kita rusak hubungannya, atau dengan teman, atau dengan pasangan kita, atau dengan orang tua kita, dengan siapapun itu, nggak ada yang bisa menghalangi itu ketika kita berniat untuk memperbaiki hal tersebut ya. Kita baca di kartu tarot The Hierophant ya. Hierophant ini adalah seseorang yang susunannya kan ini ya High Priestess, terus ada Hierophant ya. Lupa Ridwan tuh kalau susunan. Enggak. Yang ketiga tuh Ridwan lupa susunan kartu tarotnya, tapi The Hierophant ini sama ya, seseorang laki-laki nih ya di sini, seorang raja yang duduk di singgasana. Dia tuh Hierophant adalah seseorang yang memiliki pengetahuan secara duniawinya bagus dan secara spiritualnya juga bagus ya, secara bisa dibilang ukirawi gitu ya, secara spiritual lah ya kita ngomongnya, bagus. Jadi seimbang. Kita membutuhkan orang tersebut untuk memperbaiki diri kita ya. Mungkin Ridwan bisa mencari seorang spiritualis atau seorang ustadz yang bisa menasehati Ridwan untuk bisa yakin untuk memperbaiki diri gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin berniat memperbaiki diri, teman-teman juga membutuhkan seseorang yang sudah matang untuk bisa memperbaiki diri teman-teman. Jadi ya usahakan cari orang yang tepat untuk bisa memperbaiki diri. Orang tua itu bisa jadi ya, ustadz bisa jadi, seorang spiritualis yang lain itu bisa jadi ya. The Sun, karena apapun yang terjadi akan selalu ada jalan terang untuk kita ya. Kita harus yakin ketika kita melakukan kesalahan, ingin memperbaiki segala sesuatu, akan selalu ada jalan terang. Berhubungan juga sih sama file yang pertama tadi ya. Jadi akan selalu ada jalan ya, nggak akan ada yang sia-sia kalau yang pertama. Nah kalau ini akan ada jalan terang ketika kita mau memperbaiki diri gitu ya. Setelah kalian mendapatkan itu, di sini ada Eight of Pentacles ya. Ketika kalian udah mendapatkan perbaikan itu, kalian akan sukses. Namun di kesuksesan tersebut kalian harus mengukir kembali kesuksesan tersebut. Di sini ada gambar seorang yang sudah memiliki banyak pentacle, 8 pentacle, tapi dia masih mengukir dan menghias pentacle-pentacle tersebut agar terlihat menjadi indah, teman-teman. Nah, jadi di sini simbolnya adalah ketika kita udah mendapatkan kesuksesan, kita harus hias kesuksesan itu dengan hal-hal positif yang lainnya ya.
kita harus kerja keras lagi gitu ya. Kita jangan sampai malas-malasan gara-gara kita baru dapat kesuksesan segitu ya, baru dapat perbaikan segitu kita udah leha-leha lagi. Jangan teman-teman ya. Disitulah ujian sesungguhnya ya. Ketika kita sudah merasa bahagia, kita harus mempertahankan spiritual kita, sama seperti ketika kita sedang terpuruk teman-teman kayak gitu ya. Karena biasanya sih ketika kita terpuruk, spiritual atau batin kita itu kuat ya. Itu sih teman-teman ya. Ini bacaan pertama kali ya dari channel Ridwan Darmawan yang biasanya musik-musikan, cover-coveran, sekarang jadi tarot-tarotan ya. Gitu teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman ya, Ridwan sampaikan berulang kali bahwa pembacaan tarot ini Ridwan gak gunakan untuk meramal masa depan ya. Adapun kartu yang ke depan itu adalah bacaan ketika kalian melakukan ini ya, sebabnya ini akibatnya akan begini ya. Ketika kalian melakukan ini hasilnya akan seperti ini. Itu seperti teman-teman ya. Jadi istilahnya ada yang namanya premis gitu ya, kemungkinan yang terjadi kalau ini terjadi gitu ya teman-teman. Tapi tetap keajaiban itu ada. Jadi di sini ditekankan juga secara logika kita harus kuasai, tapi secara spiritual kita harus olah teman-teman. Itu ya. Masya Allah, ini Ridwan nggak ngebayangin sebelumnya kan ini bener-bener nggak ada yang Ridwan susun gitu kartunya ya. Ridwan shuffle, Ridwan tebar, Ridwan ambil, tapi ternyata relate ya. Pile 1 relate sama pile 1, pile 2 relate sama pile 2, dan pile 2 ya, yang memilih pile 2 bisa belajar dari pile 1, dan pile 1 bisa belajar dari permasalahan pile kedua. Masya Allah, itu bukti bahwa ketika kita ikhlas membacanya, ketika kita mood kita bagus, berusaha untuk bagus juga meskipun kita sedang dalam masalah, kita akan bisa menguasai diri kita itu teman-teman ya. Alam bawah sadar kita itu luar biasa ya, energinya. Maka dari itu kita harus olah rasa kita supaya kita bisa banyak berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita yang memang kita kadang nggak sadari ya. Ketika Ridwan baca ini dengan klien ya, bukan berarti Ridwan tahu duluan permasalahan dari klien, tapi klien sendiri sebetulnya udah sadar, udah tahu permasalahan dia apa, tapi dia lupa rasa apa yang harus dia olah ya, pikiran apa yang harus dia tanamkan, kadang-kadang lupa dan diingatkan sama oracle, sama tarot ini ya. Biasanya suka, oh iya kok bener sih masalahnya. No, bukan karena meramalkan bisa tahu masalahnya, tapi memang ketika pilih kartu itu yang memang kamu butuhkan dalam masalah tersebut. Itu nasihat yang kamu butuhkan ya, untuk menyadarkan kamu bahwa ketika kamu mengalami sesuatu tentang keterpurukan, kamu malas-malasan, malah jadi keterpurukan itu malah makin bertambah. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu yang berguna ya, berusaha mengambil keputusan yang tepat, mengolah rasa lagi, keterpurukan itu bisa menipis dan bisa hilang, bahkan kita bisa sukses. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, itu teman-teman ya, konten tentang baca tarotnya Ridwan ya, sisi lain dari seorang Ridwan Darmawan. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh teman-teman like di kolom like lagi, bisa teman-teman like di tombol like ya. Dan untuk kemajuan channel Ridwan Darmawan, bisa teman-teman kasih masukan, kritik dan saran di kolom komentar ya. Jangan lupa buat yang belum subscribe video ini supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi dari semua video yang Ridwan upload. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya, supaya teman-teman bisa gak ketinggalan dari informasi yang udah Ridwan upload gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau apapun itu bisa teman-teman DM ya di deskripsi ya, ke Diwan Dharma IG ya, bisa teman-teman lihat konten-konten atau karya-karya Ridwan di TikTok juga ya. Nanti Ridwan tulislah di bawah, lupa lagi. Oke, cukup sekian. Saya Ridwan Darmawan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.